Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Sudah lama kita tidak mengadakan seminar ya di tempat ini. Pagi ini pagi yang sangat istimewa. Banyak orang tidak menyadari bahwa dunia ini banyak sekali yang mengatakan kebenaran yang sebenarnya bukan kebenaran. Ini triknya atau liciknya si iblis itu. Iblis itu membuat tiruan-tiruannya, KW1, KW2, bukan kebenaran sebenarnya. Tapi banyak orang terjerat olehnya, tertarik. Seminar kali ini akan makan waktu cukup panjang. Jadi bukan hanya pertemuan hari ini saja. Ini adalah serial panjang. Bapak Ibu ini seperti mahasiswa, kuliah umum ini sebenarnya. Tapi dibuka untuk umum. Kenapa dibuka untuk umum? Zaman dahulu orang belajar teologi itu hanya di sekolah teologi. Itu sebabnya iblis berkeliaran di luar. Tapi iblis lebih licik lagi, ia masuk ke sekolah teologi. Hari ini harus dibuka seluas-luasnya. Agar jemaat Tuhan, umat Tuhan mengerti dengan benar. Bisa membedakan dengan clear mana benar, mana salah. Karena si iblis pakai jubah. Ia menyamar sebagai malaikat terang. Sehingga banyak orang tidak bisa membedakan. Itulah sebabnya kita perlu belajar natur kebenaran ini. Ya. Pengalaman pribadi saya dari dulu ya. Sejak saya kecil SMA gitu. Saya itu cukup bingung loh. Sebab si A bilang dia benar. Si B bilang dia benar juga. Padahal beda penjelasannya. Nggak mungkin. Nggak mungkin sesuatu yang berlawanan dua-duanya benar. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau ada orang bilang ini hitam, satunya putih. Mungkin nggak dua-duanya benar? Tidak mungkin. Pasti salah satu salah. Ya. Jadi pagi ini kita seperti kuliah. Bapak Ibu bersabar. Kalau saya pakai istilah-istilah secara filosofis, tapi nanti dengan berjalannya waktu kita akan masuk ke aplikasi jelas terang benderang. Yes, gitu. Setelah itu Bapak Ibu akan cerdas, rohnya peka membedakan mana yang benar, mana yang salah. Sebab kebenaran itu memiliki ciri-cirinya sendiri, naturnya sendiri. Mestinya ada suatu alat ya. Taruhlah ini kotak gitu ya, alat ajaib. Segala sesuatu yang mau dites, dimasukkan ke alat ini, keluarnya kebenaran apa bukan? Alat uji kebenaran. Seperti saringan itu loh. Kalau lolos disaring dia kebenaran, kalau nggak lolos dia kepalsuan. Mestinya ada alat itu yang dulu saya bayangkan itu. Harusnya ada testernya. Kalau orang flu, dicek pakai termometer, demam. Ada gejalanya kan? Nah, kepalsuan gitu juga begitu, dicek itu. Nah, warnanya palsu nih ternyata. Itu loh kalau orang mau ngetes pH, zaman dulu kertas lakmus ya, zaman dulu ya. Dicelup, kalau warnanya merah artinya apa? Asam. Kalau biru artinya basah. Sama, seandainya ada kertas kebenaran. Dicelup, hitam, setan ini berarti. Dicelup putih. Nah, itu loh maksud saya itu. Jadi kita harus punya suatu alat uji kebenaran. Sehingga kita tidak bisa ditipu. Hari ini banyak sekali orang bicara, aku mendengar suara Tuhan. Benar, Tuhan yang mana yang kau dengar? Coba dikasih kertas lakmus kebenaran, jangan-jangan hitam itu mulutmu itu. Hati-hati saudara. Ya, hati-hati banget. Makanya seminar ini semangat sekali. Bahkan saya berpikir gini, kalau ada di antara saudara yang bisa menerjemahkan bukunya nanti ya, kan saya tulis dalam bahasa Indonesia. Kalau ada yang pintar menerjemahkan dalam bahasa Inggris, ayo ikutan. Terjemahkan dalam bahasa Inggris, jual di Amazon, seluruh dunia biar dengar. Sebab hari ini banyak orang udah pudar warnanya. Dia nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Termasuk di dalam gereja. Ya, jadi
pertemuan hari ini kan baru pengenalan ya. Pengenalan itu harus dibongkar dulu pikirannya. Banyak orang itu mulai dari premisnya. Enggak, pokoknya gini loh, belum belajar udah pokoknya begini. Periksa dulu kebenarannya. Sesi 1 ini kan introduksi dan latar belakangnya ya. Nanti sesi 2 pengaruh zaman, filsafat, sains dan teknologi. Sebenarnya banyak pengaruh sosial budaya, politik dan sebagainya itu. Banyak. Karena natur kebenaran ini bisa untuk uji kebenaran bidang apapun. Mau bidang kedokteran, kesehatan, politik, ekonomi, apa saja. Karena berlaku umum. Tetapi 7 natur ini punya ciri khas. Kita bicara bukan kebenaran hanya logika atau politik saja. Kita bicara kebenaran yang menyelamatkan. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Alat uji kebenaran yang kita bicarakan ini haruslah objektif. Gak boleh subjektif. Kalau ada orang yang bicara kebenaran subjektif itu salah. Bayangin kalau kebenaran subjektif. Menurutku ini hitam, menurut situ putih, dua-duanya benar. Salah. Hitam ya hitam, putih ya putih. Dulu waktu saya kuliah di UI, itu spanduknya itu fakultas teknik itu. Katakan hitam adalah hitam, putih adalah putih. Wah mantap nih saya bilang. Saya waktu itu baru masuk itu terus dibotakin kan. Udah kurus botak lagi. Saya lihat, waduh spanduknya mantap nih. Hitam adalah hitam, putih adalah putih. Cocok saya. Jangan abu-abu. Hidup cuma sekali aja kok abu-abu. Ya. Seandainya semua orang mengerti hal ini dari muda, tentu kita akan jauh lebih baik hari ini. Tapi nggak apa-apa. Better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak pernah. Nah, ya. Makanya seminar ini sangat cocok untuk semua orang. Untuk para teolog, oh sangat cocok. Karena para teolog itu punya kelemahan, sombong biasanya. Dia merasa teolog ngerti teologi. Ngarang-ngarang akhirnya. Melanggar 7 natur kebenaran. Makanya seringkali aku mendengar suara Tuhan untuk menutupi kebohongannya. Benar nggak dengar suara Tuhan? Jangan bohong ya. Kalau saya yang mengatakan saya dengar beneran. Kalau saya nggak dengar beneran. Saya pernah mendengar, tapi bukan setiap saat. Kan banyak itu yang barusan saya dengar, saudara. Bener nggak lu dengar? Jangan gampang dibohongin, saudara. Ya, kita itu kalau nanti ya, saudara kalau udah ikutin sesi keberapa gitu, iya juga ya. Ternyata Alkitab kita itu luar biasa. Ternyata kebenaran dalam bidang apapun sama. Sebab pencipta kebenaran Allah kita. Makanya Allah kita disebut Allah kebenaran. The God of truth. Allah kebenaran, bukan Allah kepalsuan. Ya, sayang sekali di Alkitab diterjemahkan Allah yang setia. Padahal itu harusnya diterjemahkan Allah kebenaran. Kalau Allah itu Allah kebenaran, maka gak heran kalau firmannya disebut firman kebenaran, the word of truth. Maka roh yang diimpartasikan dalam diri kita yang menyertai kita hari ini disebut roh kebenaran, the spirit of truth. Makanya kita harus jadi anak-anak kebenaran. Kan begitu harusnya. Makanya kalau orang nggak benar hidupnya, nggak usah ngomong kebenaran. Meskipun dia pendeta sekalipun. Itu ciri kebenaran itu ada salah satunya nanti kita tahu. Ada pada perbuatannya. Salah satu naturnya itu nanti. Nanti. Ya. Kita belum masuk ke sana. Ini baru pengantarnya ini. Itulah sebabnya para teolog harus belajar. Saya perhatikan gitu ya, ngaco-ngaco orang ini ya, ngomong ya. Aduh, apalagi kalau ada yang komentar saya di YouTube gitu ya. Ini pendeta nggak belajar Alkitab nih, ngawur ini. Saya ketawa aja. Ini pasti bocah ini pasti. Bocah ingusan ini pasti. Orang kalau ilmunya tinggi itu nggak gitu ngomongnya. Pasti materinya yang dibahas, bukan orangnya yang diserang. Perhatikan Bapak Ibu, salah satu ciri iblis itu bukan membahas materinya, menyerang orangnya. Kamu jangan percaya dia tuh goblok gitu misalnya. Itu iblis itu. Mestinya gini, kau jangan percaya dia, ajarannya salah. Salahnya di mana? Ini lo lihat nih salahnya. Materinya bukan menghina orangnya. Itu namanya ad hominem.
Banyak orang argue, debat ad hominem, nyerang orangnya. Jadi bukan dibahas intinya apa, bukan. Makanya komentar di YouTube saya ketawa aja, ini ngawur ini loh. Ngawur tuh di mananya, nggak diomongin. Padahal saya tunjukkan ayatnya nih. Mestinya kalau dia benar, ayat itu artinya bukan gitu Pak, gini, ini. Kan gitu ya? Enggak ini, langsung ngawur ini gitu. Oke deh, ini salah satu nih. Tuyul ini begini. Kita hidup sekali aja jangan salah saudara. Saudara jangan salah mengerti ya, kalau saya kadang-kadang ngomong kayaknya kasar gitu, bukan. Supaya kita itu iya ya hidup cuma satu kali gitu loh maksudnya. Ya, dimaafkan ya kalau kata-kata saya agak kadang-kadang menusuk-nusuk gitu. Kadang-kadang orang yang baru datang tusuk-tusuk gitu. Ini kejam sekali nih pendeta ini. Jadi para teolog apalagi yang namanya apologet. Apologet itu kan suka debat tuh. Saya perhatikan kalau debat gitu ya. Ad hominem. Jadi kayak orang berantem gitu. Aduh, gak usah debat deh. Makanya saya gak pernah mau debat. Kenapa? Karena orang gak bisa berdebat. Perhatikan di Alkitab. Yesus berdebat dengan Farisi, ahli Taurat. Gak apa-apa. Debat itu bagus, sehat. Tapi debat yang baik. Bukan nyerang orangnya. Akhirnya kalau udah kalah nyerang orangnya. Ntar lu pulang lewat mana lu? Kok jadi orangnya? Iya kan? Gak begitu. Kebenaran itu gak begitu saudara. Pengkhotbah apalagi, khotbah ngaco-ngaco, jangan. Makanya cocok untuk mendengarkan ini, belajar, ini kuliah umum. Supaya sebelum ngomong kita udah tahu, oh nggak boleh ngomong gitu, salah itu pasti. Nah ya, apalagi jemaat awam. Nah ini yang selama ini jarang dibidik. Kalau saya bidik jemaat awam. Supaya apa? Supaya tidak bisa ditipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya kebenaran itu sangat sederhana pada mulanya. In the beginning, God created heaven and earth. Kan gitu kan? Pada mulanya, kebenaran itu simple sekali. Pada mulanya sangat sederhana. Apa itu? Cuman ada dua pilihan. Jangan makan buah itu. Perkataan siapa ini? Perkataan Tuhan. Ini namanya firman kebenaran, the word of truth. Perkataan yang benar itu. Tapi iblis membuat pilihan lain. Makanlah buah itu. Maka kamu akan jadi seperti Allah. Betul? Dibalik. Pilihannya cuma satu atau dua. Kalau mau benar ikuti perkataan Tuhan, firman kebenaran. Kalau enggak salahnya sendiri. Pada mulanya cuma dua itu pilihannya. Gampang, hitam putih. Hitam putih gampang dong. Itu pada mulanya ya. Nah, tapi seiring dengan berkembangnya zaman, manusia makin banyak, kemudian bangsa-bangsa makin banyak setelah peristiwa Menara Babel, bahasa banyak, budaya banyak, cerita rakyat jadi banyak, mitos jadi banyak, berkembang, maka pilihan jadi seolah-olah banyak. Nah ini yang bahaya hari ini. Hari ini bahaya nih saudara. Ini sangat kontekstual ini. Orang yang mengambil suatu namanya world view. World view itu, apa ya terjemahan bahasa Indonesianya ya? World view itu pandangan yang diadopsi. Pandangan dunia tentang dunia ini. World view seseorang itu artinya gini. Aku tuh percayanya manusia itu pada dasarnya jahat. Itu world view namanya. Kepercayaannya dia. Aku percaya sebenarnya tidak ada Tuhan. Itu juga world view. Aku percaya kebenaran itu ada di setiap orang kok. Beda-beda aja. Itu world view. Hati-hati. Hati-hati soal world view yang diadopsi hari ini. Sebab dengan berkembangnya zaman sejak Eden sampai hari ini. Waduh world view-nya udah banyak sekali sekarang. Makanya orang bingung. Makanya kalau orang belajar filsafat makin bingung dia. Karena filsafat itu banyak.
bisa membingungkan satu sama lain. Ya, manusia yang telah jatuh dalam dosa ini mengakibatkan persoalan nggak segampang ini lagi. Jadi kompleks. Mana yang benar, mana yang salah jadi kompleks. Dan worldview yang diadopsi itu akan tercermin dari caranya seseorang hidup. Kumpulan kepercayaan yang ada di sini, karakternya itu akan tercermin bagaimana ia hidup. Nah, ini makanya sangat penting. Ya. Hari ini kita melihat pilihan-pilihan yang ada itu sangat kompleks. Sangat banyak. Sangat banyak, bukan cuma 2 begitu. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, inilah yang akan kita bahas sehingga kita memiliki suatu alat uji kebenaran yang sahih. Sahih itu apa? Valid. Yang sahih, yang reliable, yang handal. Yang objektif. Yang tentu saja Alkitabiah. Nanti Bapak Ibu kalau sudah mengikuti beberapa sesi kemudian akan heran. Ternyata yang kudengar selama ini salah ya. Iya memang salah. Kalau melanggar natur kebenaran. Kalau nggak melanggar ya nggak salah. Jangan-jangan 7 natur kebenaran itu yang salah Pak. Nanti kita lihat. Kalau ada yang nggak setuju salah satu natur aja jangan datang lagi. Untuk apa salah diikuti? Cukup fair kan? Tapi kita akan lihat salahnya di mana. Dan kita lihat faktanya saja. Hidup cuma 1 kali, saudara. Jangan ikut yang salah. Ikutlah yang benar. Ikut Tuhan. Jangan ikut yang kelihatannya putih, terang, padahal bukan Tuhan. Itu malaikat terang. Setiap wawasan, nah ini baru ketemu kalimatnya. Worldview itu diterjemahkan wawasan dunia. Wawasan pandangan, cara pandang seseorang. Setiap wawasan yang dimiliki, itu memiliki paradigma cara berpikir yang khas. Jadi makanya orang lain-lain kan. Nah itu akan menentukan bagaimana ia memilih cara hidup ini. Ya, bagaimana ia berkeluarga. Bagaimana ia bergaul dengan sesamanya. Bagaimana ia berbisnis. Bagaimana ia melayani Tuhan di gereja. Cara melayaninya bagaimana. Bagaimana ia mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Oh kasih persepuluhan biar dibalas 100 kali. Itu worldview tuh. Itu pikirnya benar, padahal itu salah. Nanti kita lihat salahnya di mana. Ya, kita harus bisa membedakan mana salah, mana benar. Kekurangan orang zaman sekarang sudah terpengaruh-pengaruh zaman nih. Jangan menghakimi Pak, gitu. Saudara ya, kita harus bisa membedakan mana benar, mana salah. Itu bukan menghakimi. Jadi kalau kita lihat, si itu salah tuh, jangan menghakimi kok. Suka gitu orang-orang itu. Akibatnya apa? Akibatnya nggak bisa membedakan mana benar, mana salah, karena takut dibilang menghakimi. Bukan, itu bukan menghakimi. Kita harus memiliki roh yang peka membedakan mana yang benar, mana yang salah. Harus tahu. Supaya kita tidak mengambil jalan yang salah. Tanpa menghakimi. Itu loh, menghakimi itu artinya menghukum. Salah tuh, jangan temenan sama dia. Oh, itu menghukum namanya. Makanya Tuhan Yesus salah ya salah, tapi tidak menghukum. Aku pun tidak menghukum kamu. Jangan buat dosa lagi ya. Nah gitu loh, kita harus seperti Tuhan. Tapi kalau orangnya nggak mau bertobat, jangan habisin waktu, tinggalin. Amin. Hidup cuma 1 kali, saudara. Ya. Nah, oke. Nah, kita lanjutkan. Jadi hidup ini adalah satu-satunya kesempatan yang dimiliki oleh kita. Tidak ada kesempatan lain lagi. Di dalam Alkitab tidak ada cerita reinkarnasi, nggak ada. Ya, ini Alkitab yang saya bicara. Makanya kesempatannya cuma kali ini. Kalau kali ini saja saudara salah langkah habis. Firman Tuhan berkata, setiap orang hanya mati 1 kali lalu dihakimi. Lalu dihakimi. Ya, banyak orang sukanya mendengar yang menyenangkan telinga hari ini. Enak tuh, kalau pulang dari gereja tenang aku. Kalau pulang dari PIK ini, jantungan. Deg-degan terus. Aduh, justru itu yang sehat. Tenang, putus jantungnya. Ya, nah jadi yang membuat lebih bingung lagi ya hari ini. Setiap orang mengaku dirinya benar. Makanya saya sering bicara seperti orang jual kecap.
Ada nggak kecap nomor 2? Nggak ada. Semua kecap nomor 1. Apa benar? Mungkin nggak semua nomor 1? Kan nggak mungkin. Sama, hidup ini juga begitu. Si A bilang benar, si B bilang mendengar suara Tuhan. Waduh, yang mana yang benar nih? Bingung. Padahal ajarannya beda-beda. Kita itu ya pilihan hari ini banyak sekali. Ada pilihan yang mengandalkan rasio. Ada pilihan yang mengandalkan bukan rasio tapi mistis hidupnya. Yang mana yang benar? Kalau pakai rasio mau pinter ya belajar. Kalau yang mistis mau pinter doa, nggak usah belajar. Nanti kuasa Tuhan turun atasmu. Yang mana yang benar? Dua-duanya tidak benar. Orang yang mengandalkan rasio, itu pasti dia melawan Alkitab akhirnya. Nggak boleh mengandalkan rasio saja. Ada sisi mistisnya, ada. Mujizat buktinya nyata kan? Mujizat nyata loh. Ada. Kalau gitu pilih tengah-tengah Pak. Belum tentu benar juga. Ada teori jalan tengah, belum tentu benar. Kasus tertentu benar, kasus lain belum tentu benar. Makanya hikmat kebenaran ini nggak bisa disampaikan hanya dalam waktu 1-2 sesi. Mesti panjang. Ibarat gini loh Bapak Ibu. Ibarat orang buta, ya, disuruh nggak pernah lihat gajah, tapi disuruh menceritakan gajah itu seperti apa. Nah, lalu si buta yang satu, buta kan dia peluk kakinya gajah. Dia cerita, gajah itu seperti pohon. Kira-kira segini. Nggak tahu kaki, nggak tahu apa, pokoknya gitu. Nanti yang lain lagi kena buntutnya. Kok kayak ular gede banget ya? Yang lain lagi kena taringnya. Wah, kok kayak melengkung, tusukan apa ini? Itu semua cuma potongan-potongan. Ya. Lengkapnya seperti apa? Lengkapnya semuanya harus dirangkai utuh. Barulah itu gajah. Nggak bisa cerita hanya berdasarkan secuil informasi. Ingat baik-baik. Di dunia kita hari ini, seringkali secuil informasi ditampilkan, lalu direkayasa. Dapatnya bukan gajah, dapatnya gajah jadi-jadian. Makanya jangan pernah ambil kesimpulan dari sepotong informasi. Ya, potongan video saya kan kadang-kadang dipotong tuh. Nah, terus diartikan lain. Itu kalau orang nggak bijaksana begitu emang. Kalau nggak tahu utuhnya jangan komentar. Kalau tahu utuhnya baru komentar. Itu ya. Nah, jadi meskipun semua orang mengaku dirinya paling benar, tentu saja tidak semuanya paling benar. Bapak Ibu, mungkin ini agak berat ya, seperti kuliah ya. Tapi nggak apa-apa, sabar. Karena panjang nih jangkauannya. Nanti setelah sampai aplikasi itu, yes, gitu, mengerti banget. Ya, nanti kita sampai jam berapa ya, saya lupa. Breaknya jam 10.15 breaknya ya. Oke, masih setengah jam lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kalau kita dihadapkan berbagai ekstrim, hati-hati. Belum tentu ada yang benar. Ya, apalagi selain ini? Rasio lawan mistis. Apalagi yang kutubnya berlawanan. Ada yang optimistik. Optimis terus orangnya. Tapi ada yang pesimis. Pesimistik. Yang mana yang benar? Tergantung konteksnya. Jangan main, ini Pak pokoknya aku optimis terus. Belum tentu juga, lihat dulu kasusnya apa. Ya, ada orang yang ngajarinya gini, kita itu mendingan mati saudara. Kita mau mati aja deh, nggak cinta dunia soalnya. Mau mati aja. Aku nggak mau kerja, tiap hari aku mau tidur aja, mau mati pokoknya Tuhan, mau ketemu Tuhan. Emang benar begitu? Sebaliknya, aku mau hidup Tuhan, aku mau hidup 1000 tahun lagi katanya gitu. Wah, semangat hidupnya. Hidupnya untuk apa dulu? Tergantung, mau umur panjang untuk apa? Mana yang benar? Ya tergantung konteksnya. Tergantung konteksnya. Kalau mau mati, boleh. Sudah sempurna belum?
Yang dimaksud Alkitab mati itu bukan mati fisiknya loh. Aku harus mati manusia lamaku. Kalau fisik dipanggil Tuhan pun aku sudah siap. Nah, itu maksudnya, bukan mau mati frustasi, bukan. Bukan itu ya. Harus pas. Kebenaran itu luar biasa saudara. Mestinya saudara kalau dengar lengkap nanti ya, terjadi perubahan hebat dalam paradigma berpikir. Dalam kepekaan, dalam rohnya, dalam cintanya akan Tuhan. Gitu. Banyak orang curiga kalau saya bahas ini, itu lagi pakai logika tuh. Salah, belum dengar sudah logika. Banyak orang begitu tuh. Orang itu aneh memang manusia itu. Kadang-kadang gini ditanya, bro, udah nonton film itu? Ah, nggak mau nonton aku. Kenapa? Jelek. Loh, kok tahu jelek? Udah nonton? Belum. Loh, kok tahu jelek? Banyak tuh yang begitu tuh modelnya. Ngomong aja udah salah dari awal. Itu kan bicaranya aja udah salah. Jelek. Udah nonton? Belum. Loh. Aneh kan? Banyak loh yang begitu. Itu banyak, nanti kita buktikan, jangan ketawa-ketawa ya. Kalau di gereja itu banyak yang begitu. Ngomong loh, contoh. Ini contoh aja ya, ada orang ngusir setan. Roh jahat, kuikat dalam nama Yesus. Kuikat dalam dunia roh gitu. Wah, roh jahatnya langsung terikat kan, sok gitu. Setelah itu usir pergi gitu. Roh jahat bingung, diikat kok diusir. Itu aja udah salah ngomongnya. Gimana sih? Kita itu jangan bicara aja salah. Kita harus, Tuhan Yesus saja bicara kamu harus sempurna. Seperti Bapa di surga sempurna. Artinya apa? Dalam segala hal harus sempurna. Kita lagi bicara kesempurnaan. Jadi bukan asal-asalan hidup ini. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam dunia khususnya media sosial hari ini, itu kan banyak sekali tuh potongan cerita tuh. Jangan percaya saudara. Jangan percaya sembarangan. Harus diuji kebenarannya. Sebab bisa saja itu potongan saja. Ya, khususnya orang yang tidak suka itu suka memfitnah lewat potongan video. Jangan gampang percaya mulai hari ini. Karena saya perhatikan ya, media di seluruh dunia itu suka bohong rupanya. Serius ya. Saking saya nggak bisa terbuka aja ngomong bohongnya di mana. Ada hal-hal yang bohong ternyata. Kenapa? Karena saya bandingkan TV ini dan TV ini, kok beda? Bedanya berlawanan loh, bukan mirip. Berlawanan. Yang benar yang mana? Nggak mungkin dua-duanya benar. Jadi saudara hati-hati. Jangan serahkan keputusan saudara pada orang lain. Contohnya gini. Saudara jangan pernah menyerahkan kesehatan saudara pada dokter. Aku punya dokter yang hebat. Kalau aku sakit, dia pasti bisa sembuhkan. Jangan pernah. Sebab kesehatan tanggung jawab kita sendiri. Apalagi soal keselamatan. Aku punya pendeta yang hebat. Apa hubungannya? Nanti yang masuk surga pendetanya. Enggak begitu. Jangan pernah mengandalkan sesuatu di luar diri kita. Kita langsung urusannya sama Tuhan. Jangan bergantung sama orang lain. Aku punya dokter yang hebat. Pasti aku sehat. Enggak, kau lakukan enggak kesehatannya? Ya, begitu. Kebenaran tuh begitu. Jangan, gerejanya udah hebat nih, aku pasti selamat. Enggak. Memangnya masuk surga rombongan. Masuk surga sendiri-sendiri urusannya. Masing-masing kita dihadapkan sama Tuhan, apakah Tuhan berkenan atau tidak. Kan begitu, ya. Nah, khusus di zaman sekarang ini, kita itu pilihannya menjadi banyak tadi itu. Bahkan ada yang pilihannya begini nih. Tuhan atau ateis. Mana yang benar? Ya kalau kita bilangnya Tuhan. Tapi orang ateis bilang ateis. Kenapa? Karena orang ateis bicara begini. Aku tuh gak percaya Tuhan. Itu orang yang percaya Tuhan itu, aku lebih baik dari dia. Dia jahat gitu. Percaya Tuhan tapi korupsi. Percaya Tuhan tapi pelit sama sesama. Aku enggak. Gimana coba ngomongnya? Siapa yang benar? Ayo, susah kan? Makanya hikmat Tuhan itu luar biasa untuk membedakan hal-hal seperti itu. Jangan terpengaruh dengan banyak hal.
Kita harus belajar selengkap-lengkapnya, baru kita, ya Tuhan, aku mengerti. Orang itu ya kalau sudah mengerti, sudah dewasa ya, dia nggak banyak bertanya sama Tuhan. Kenapa begini Tuhan? Kenapa begitu Tuhan? Karena udah mengerti. Makanya firman Tuhan berkata, engkau suatu hari kau tidak bertanya apa-apa lagi padaku. Karena nggak perlu bertanya. Aku percaya Tuhan. Terserah Tuhan aja mau bagaimana. Yang penting kulakukan bagianku. Itu yang penting. Ya. Nah, kita sudah melewati baru-baru ini pandemi. Ketika pandemi banyak sekali hoax beredar. Ini salah satu contoh studi kasus ya. Ketika pandemi hoax beredar tentang pandemi. Saudara jangan pernah mau divaksin. Gitu kan? Itu gereja loh yang ngomong. Karena itu alatnya antikris katanya. Coba. Kok bisa begitu? Mendengar suara Tuhan katanya. Bener gak nih? Diperiksa saja natur kebenarannya. Itu bohong banget itu. Sudah biasa bohong sih selama ini. Itu bohong banget itu. Karena kalau disuntik lalu jadi antikris, gak bisa dilepaskan lagi katanya. Kalau gitu saya sudah divaksin 4 kali loh. Apa jadi antikris? Capek deh bohong terus-terusan, gak minta maaf lagi. Hari ini sudah lewat lama, udah gak ada cerita lagi dia. Tapi gak minta maaf. Maaf ya waktu itu aku membual, mestinya kan gitu. Ngomongnya mendengar suara Tuhan, berani loh bohong di mimbar. Hati-hati loh saudara. Hari-hari ini sudah mencapai di ujung akhir zaman kayaknya. Dulu orang gak berani bohong di mimbar. Sekarang orang di mimbar pun bohong. Mengerikan loh. Saya punya banyak contoh, cuma gak boleh disampaikan secara terbuka. Waduh, ini mengerikan benar-benar dunia hari ini. Makanya siapa yang bisa diselamatkan, kita selamatkan. Saya buat seminar ini emang kurang kerjaan, bukan. Saya gemes lihat banyak informasi melintas, menipu banyak orang gitu. Makanya kita buat ini. Ya. Jadi hari ini kita seminar ini tujuannya supaya itu. Supaya Bapak Ibu tidak tertipu lagi. Karena persoalannya bukan seperti di Taman Eden lagi, tapi persoalannya banyak. Karena dunia bukan cuma hitam putih lagi. Pilihannya bukan cuma putih dan hitam. Kalau pilihannya putih dan hitam, saudara pasti pilih putih. Kalau pilihannya surga dan neraka, saudara pasti pilih surga, betul? Bukan itu pilihannya. Pilihannya ternyata ada warna-warni. Ada merah, kuning, hijau. Di langit yang biru. Jadi bingung kita. Bagus loh warna kuning. Tapi masalahnya hitam apa putih? Benar atau salah? Jangan cuma bagusnya doang. Kan gitu. Nah, pilihannya jadi rumit. Ini apa? Topik ini sangat kontekstual di setiap zaman. Selalu cocok di zaman apapun. Ini akan jadi semua orang saya harapkan dengar nih. Meskipun gak datang secara fisik ya. Bayangkan dampaknya kalau seseorang percaya sama hoax. Gak mau divaksin aku. Ya kan? Kecuali gak mau divaksinnya karena mungkin memiliki autoimun. Ya gak apa-apa kalau itu. Tapi kalau supaya gak jadi antikris, waduh. Itu merusak pikiran tuh. Itu hidupnya menjadi mistis. Tidak sesuai fakta. Tidak sesuai fakta, saudara. Saudara, kebenaran itu salah satu topik yang paling sulit sebenarnya di dalam dunia filsafat. Saudara, kalau ada yang kuliah filsafat ya, paling sulit itu kebenaran. Apa itu kebenaran kalau ditanya? Ada yang bisa jawab? Apa itu kebenaran? Di dunia ini ada banyak teori kebenaran secara filsafat. Satu sama lain, enggak begini loh kebenaran tuh, yang lain enggak begini, lain-lain gitu. Dan sampai hari ini enggak ada ketemunya yang mana yang benar. Yang benar 7 natur kebenaran.
Seperti orang buta tadi. Saya diberi pencerahan oleh Tuhan dengan simpel aja tuh yang kayak buta itu. Ternyata semua orang itu buta, taunya hanya sebagian. Ternyata kalau itu digabung plus Alkitab, lengkap kebenaran itu. Jadi kebenaran nggak bisa didefinisikan gini, kebenaran adalah, nggak bisa. Pelajari lewat natur-naturnya, baru kita mengerti, oh iya ya, begitu rupanya. Nah gitu. Jadi introduksi agak panjang ini, supaya mengantarkan kita, iya juga ya, supaya dibuka dulu. Jangan belum apa-apa sudah anti. Ya. Makanya kebenaran itu kompleks, tidak bisa dikalimatkan dengan kalimat sederhana. Nggak bisa. Kalau air putih bisa. Air putih itu air yang itu loh yang kita minum, yang bening gitu aja selesai. Rumusnya H2O. Nah kalau kebenaran nggak bisa begitu. Mesti lewat natur-naturnya secara lengkap baru oke. Gitu. Ya. Nanti kalau kita sudah sampai ke studi kasus, Bapak Ibu pasti ini cepet tuh. Cepat. Wah ini teologi kemakmuran nih, ngawur ini. Wah ini teologi mistis ini, ngawur ini. Nah ini yang benar. Pasti bisa mendeteksi yang mana yang benar, mana enggak. Bukan menurut saya, bukan. Silakan dites sendiri pakai alat yang sama. Yang namanya alat uji kebenaran ini. Ya. Sebenarnya manusia itu pengennya ketemu dengan kebenaran. Sebenarnya manusia itu tidak ada yang tidak mau selamat, nggak ada. Semua orang ingin selamat, ingin masuk surga, ingin sukses, ingin sehat, ingin harmonis hidupnya. Semua orang pada dasarnya begitu. Itu sudah menjadi natur manusia. Maunya kebenaran, mencari kebenaran. Masalahnya banyak orang mencari kebenaran dengan caranya sendiri-sendiri. Makanya timbul banyak kepercayaan, agama, dan sebagainya kan. Karena manusia pengen ketemu kebenaran sebenarnya. Pengen ketemu keselamatan, ingin ketemu Tuhan. Nah, itu usaha manusia. Manusia nggak akan bisa ketemu kebenaran kalau Tuhan yang bukan Tuhan yang menyatakan dirinya. Ini loh, begini yang benar. Manusia kalau nggak diajarin nggak bisa. Ada nggak bayi tiba-tiba pintar sendiri? Nggak ada. Harus lewat proses panjang, belajar, sekolah, dididik orang tuanya, di gereja diajarkan cinta Tuhan. Lama-lama dia progresif, berkembang, menjadi makin dewasa, makin matang jiwanya, karakternya. Kan begitu. Kalau setiap hari di luar dunia, di luar sana banyak polusi, ajaran yang salah, hoax, kacau, jiwanya kotor, tidak bersih, saudara. Ya, manusia berusaha tuh, yang suka rasional pakai rasionya, yang suka mistis pakai mistisnya, bayang-bayangin, halusinasi, nggak real, ya, macam-macam pokoknya. Nah, inilah yang menyebabkan seminar ini ada. Makanya kalau saudara cari di buku dimanapun di dunia ini, nggak ada 7 natur kebenaran, nggak pernah ada. Yang ada adalah teori kebenaran. Teori kebenaran yang cuma sepotong-sepotong. Yang tadi itu ibarat orang buta cuma tahu sebagian-sebagian tadi itu. Nah ini adalah yang lengkap dan alkitabiah. Masalahnya itu pada manusianya sendiri. Kalau ia berusaha sendiri, ngotot sendiri nggak bakalan ketemu. Tapi kalau dia menyerah kepada Tuhan dan mau belajar dan menggunakan semua yang ada pada dirinya, dia akan ketemu. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, barang siapa haus dan lapar akan kebenaran, akan dipuaskan. Orang yang haus dan lapar akan kebenaran, akan dipuaskan. Itu sebabnya orang tidak perlu diinjili. Dia ketemu Tuhan. Tuhan Yesus yang menjemputnya. Orang itu bertobat sendiri. Banyak kasus seperti itu. Sementara kita khotbah berbusa-busa mulutnya, Enggak tobat-tobat juga orang. Ya kan? Makanya. Tapi kalau sudah ketemu Tuhan, harus belajar. Jangan malas. Jadi murid Tuhan Yesus. Tapi untuk itu harus melepaskan segala miliknya. Barang siapa tidak melepaskan segala miliknya, tak dapat jadi muridku.
Banyak orang banyak miliknya. Milik itu bukan harta benda ya, bukan. Milik itu semuanya pengertian yang dulu, kekerasan hatinya, ngototnya itu. Lepaskan dulu, lega, baru belajar. Nanti akan dapat pencerahan yang luar biasa dari Tuhan. Pencerahan itu bukan cuma pikiran, termasuk perasaan. Batiniah. Kita tidak sedang mengutamakan fisik ya. Fisik akan mati. Yang penting itu batiniahnya. Itu yang ditembak. Jadi kalau kita bicara kebenaran bukan soal kebenaran matematika saja. 1 tambah 1, 2 benar. Bukan. Kebenaran itu jauh melampaui yang kita bicarakan ini. Yang alkitabiah. Kalau di dalam dunia filsafat kebenaran hanya gini gitu. Tidak menyelamatkan. Tapi yang kita bicarakan ini adalah kebenaran yang menyelamatkan. Manusia itu ambivalen loh saudara. Ambivalen itu apa ya? Dia rindu kebenaran. Tapi sekaligus dia takut akan kebenaran. Dia rindu Tuhan. Tapi sekaligus takut. Orang mau selamat. Tapi sekaligus takut dituntut melakukan kewajibannya. Aku mau kebenaran. Tapi takut nanti aku gak bisa melakukan. Aduh gak enak kebenaran, aku sudah gak bisa ngomong sembarangan. Takut, padahal pengen juga. Ambivalen namanya. Ya, aku mau hidup suci, tapi gak mau kayak gitu. Fanatik banget sih, gitu. Mendua hatinya manusia itu. Gak bisa belajar yang begitu. Aku mau Tuhan. Terserah seperti apa. Ini yang membuat orang banyak tersandung ini yang gara-gara kegiatan agamawi. Aku gak suka agamawi. Ya memang, untuk apa suka agamawi? Aku suka bertuhan, bukan beragamawi. Agamawi itu kegiatan agama. Rajin, doa pagi. Ya bagus, tapi kalau gak berubah, gak bertuhan buat apa? Cuma ritual agama itu. Harus jangan dibalik ya. Yang penting bukan doa paginya. Yang penting kita berubahnya hidup kita. Nah berdoa pagi itu dalam rangka kita memang rindu Tuhan, merenungkan kebenaran, berdoa. Gitu loh, jangan dibalik. Aku suka berdoa. Tapi hidupnya nggak benar setiap hari. Agamawi itu. Itu yang tidak disukai orang. Orang yang suka berdoa, puasa, tapi hidupnya nipu. Itu teman-temannya sakit hati tuh. Iya ya kemana-mana ngomongnya mulutnya Yesus, Tuhan. Tapi gua ketipu sama dia. Jadi tersandung. Suamiku itu Pak, ngomongnya Tuhan Pak, pinter kalau khotbah Pak. Tapi rupanya punya simpanan Pak. Simpanan itu bukan tabungan di bank ya, bukan maksudnya. Simpanan tanda kutip. Dia omong kosong tuh Pak. Waduh. Makanya ya kalau pengkhotbah itu gampang, lihat aja istrinya. Kalau pengkhotbahnya lagi khotbah, lihat istrinya. Kelihatan. Bener gaknya kelihatan, beneran. Jadi kok saya khotbah lihat istri saya. Kalau istri saya lagi gini misal, alah, gitu. Apa artinya? Ya, di mimbar aja lu ngomong gitu. Di rumah mulutnya kasar gitu. Ketahuan, ya kan? Lihat istri. Makanya itu penjelasannya kenapa para pengkhotbah jarang bawa istrinya. Tapi kalau di sini selalu ada istri saya di depan. Gitu. Sekarang lagi enggak, lagi di bawah. Kurang enak badan soalnya. Gitu ya, saudara ya. Jadi ini baru pengantar, saudara. Kebenaran itu harus objektif, jangan subjektif. Ya. Kalau ditanya definisi kebenaran itu apa? Saudara kalau ditanya kebenaran itu apa, gimana jawabnya? Gak gampang kan? Susah. Susah, makanya kita nggak main definisi. Kita main natur-naturnya, ciri-cirinya, dan seterusnya. Sebab kalau definisi doang nggak ada gunanya. Makanya jangan mengandalkan definisi. Kalau saya lihat di kamus ya, contohnya, ini cuma contoh. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebenaran itu kata benda. Yang pertama artinya keadaan yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Maksudnya sesuai fakta. Itu kebenaran menurut kamus. Ya.
Yang kedua, sesuatu yang sungguh-sungguh ada, beneran ada, itu kebenaran. Kalau nggak ada itu bukan kebenaran. Nah, gitu ya. Yang ketiga, kelurusan hati, kejujuran. Yang keempat, apa ini? Persetujuan, dan seterusnya. Itu kamus. Kamus bahasa Indonesia. Kalau kamus Merriam-Webster, the truth itu adalah the real facts about something. Fakta yang sebenarnya, itu kebenaran. Menurut kamus-kamus ini ya. Saya perhatikan semua kamus itu menyatakan bahwa kebenaran itu fakta. Diverifikasi oleh fakta. Nah, itu ibarat orang buta tadi. Gajah itu seperti pohon. Betul, sesuai fakta, tapi itu tidak cukup. Sebab kejahatan juga sesuai fakta. Kalau orang mencuri, dia beneran mencuri. Bener guys, itu berita dia mencuri. Bener. Tapi bukan itu yang dimaksud kebenaran yang akan kita bahas ini. Kebenaran sesuai fakta, yes. Tapi fakta belum tentu kebenaran. Nah ini harus, jangan bingung ya. Mulai agak sulit. Sesuatu yang ada faktanya, belum tentu kebenaran. Bisa juga itu fakta kejahatan. Tapi yang tidak ada faktanya pasti bukan kebenaran. Nangkep nggak maksudnya? Nah, itu yang pertama, itu dulu. Karena banyak, nanti bingung lama-lama. Kalau nggak bingung nanti bisa ngerti itu. Sesuatu yang tidak ada faktanya pasti bukan kebenaran. Saudara, saya mendengar suara Tuhan, padahal nggak ada faktanya. Pasti dia bohong. Atau dia tidak bohong, dia mendengar suara yang dia pikir Tuhan. Padahal suara setan. Karena tidak ada faktanya. Artinya dia pembohong. Hari ini banyak sekali pembohong. Dia cerita, saudara, saya mendengar suara Tuhan. Tuhan mau datang 2 bulan lagi. Rupanya pembohong ini kurang pintar. Kalau cuma 2 bulan kita gampang buktinya. 2 bulan kemudian kita cek aja Tuhan datang apa enggak. Oh enggak datang. Lalu dia pakai alasan lagi. Saudara, saya itu kasihan sama saudara. Saudara belum siap kan? Saya berdoa datang kepada Tuhan. Supaya ditunda penerbangan. Akhirnya ditunda. Tapi berhubung dia kurang pintar, tundanya cuma 1 bulan. 1 bulan dicek lagi gampang. Saya udah bilang dari hari itu pembohong besar tuh. Kita lihat nanti. Sebulan kemudian, gak datang lagi dong Tuhan. Terus dia pura-pura lupa udah, sampai hari ini gak ngomong apa-apa. Gak minta maaf juga. Semua yang tidak ada faktanya, dia bohong artinya. Ada amin? Jangan pernah dibohongin lagi ya mulai hari ini ya. Kalau saudara mendengar orang bohong di mimbar, jangan pernah dengar dia lagi selama-lamanya. Dicoret tuh namanya. Blacklist. Jangan pernah mendengar orang yang bohong di mimbar. Itu manusia paling kurang ajar di dunia itu. Mimbar dipakai untuk bohong, gak takut Tuhan dia. Dulu di zamannya Nabi Yeremia. Yeremia seorang diri dimusuhi. Raja, imam, nabi-nabi, rakyat, semua musuh Nabi Yeremia. Karena apa? Karena Nabi Yeremia mengatakan kebenaran. Sementara nabi-nabi palsu mengatakan kepalsuan. Nabi Yeremia bilang benar ditampar sama nabi palsu. Ditampar, dipasung. Dimasukin ke sumur. Waduh, Yeremia menangis sedih. Bukan nangis karena apa? Sedih lihat semuanya itu. Nabi palsu banyak banget hari itu. Firman Tuhan berkata begini. Kamu ya terlalu berani mengatakan hal yang tidak kusuruh kamu mengatakannya. Nabi palsu, binasa kau. Waduh, itu zamannya Nabi Yeremia udah begitu loh. Binasa kau nabi palsu. Ngomong sesuatu yang bukan disuruh Tuhan. Contohnya itu, aku mendengar suara Tuhan, padahal enggak, bohong dia. Oh binasa kau. Tapi ingat baik-baik, yang binasa yang ngikut dia juga. Hati-hati saudara, jangan pernah ikut nabi palsu. Ikut binasa. Saudara enggak bisa alasan, aku enggak ngerti Pak, ditipu dia. Kenapa kau enggak ngerti? Makanya hari ini belajar 7 natur kebenaran. Supaya tidak bisa ditipu. Binasa loh tertipu. Enggak ada cerita, enggak sengaja. Kalau kita minum sesuatu racun nggak sengaja, nggak tahu aku. Tahu nggak tahu tetap mati. Enak aja alasan nggak tahu. Nggak tahu dok itu racun, ya tetap aja mati. Iya kan?
Nah, sebenarnya memang manusia itu maunya benar, maunya selamat, ya. Di dalam bahasa Ibrani ada banyak sekali kata-kata kebenaran. Tidak satu, ada banyak. Nah, itu nanti akan kita pelajari satu persatu, ya. Dahulu ada yang bertanya, apakah kebenaran itu? Apakah kebenaran itu? Dulu ada yang bertanya tuh. Bapak Ibu tahu siapa yang bertanya itu? Ada seorang manusia yang bertanya kepada Yesus. Apakah kebenaran itu? Siapa yang bertanya? Kita baca Yohanes 18 ayat 37 sampai 38. Yohanes pasal 18 ayat 37 sampai 38. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Kepada Tuhan Yesus maksudnya ya. Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Yesus datang ke dalam dunia ini. Kenapa? Datang dari mana? Dari surga. Ya. Datang ke dalam dunia ini. Supaya apa? Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran, setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Barulah ayat 38. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Saudara, Pontius Pilatus sebenarnya hari itu sudah berhadapan dengan sang kebenaran. Dia bertanya, apakah kebenaran itu? Tapi Pontius Pilatus tapi tidak benar-benar bertanya. Kalau dia bertanya kan dia tunggu jawabannya. Ini enggak. Apakah kebenaran itu? Lalu dia pergi. Dia enggak benar-benar bertanya loh. Padahal dia berhadapan dengan sang kebenaran. Yesus sendiri yang berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Clear. Ada enggak di dunia ini ada orang manusia yang mengaku, akulah kebenaran? Enggak ada. Hanya Yesus. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Clear. Pontius Pilatus sudah berhadapan dengan sang kebenaran. Ia bertanya, apakah kebenaran itu? Sayang sekali dia nggak bertanya. Dia hanya asal ngomong. Lalu dia pergi. Dia nggak dapat jawabannya. Tapi kita mendapat jawabannya. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Amin ya, saudara ya. Saudara, seperti sudah saya jelaskan di awal, ini akan berseri panjang. Ini baru pengenalan. Nanti sesi kedua kita masuk ke pengaruh zaman, filsafat, sains dan teknologi. Jadi pastikan saudara ikut terus, khususnya yang online, supaya lengkap. Ya, ini seri panjang. Ikuti terus di channel kita. Lalu berikutnya nanti mungkin 2 minggu lagi, nanti akan kita broadcast juga infonya ya. Jadi setiap 2 minggu sekali. Ada yang minta seminggu sekali, tapi jangan, nanti terlalu berat. 2 minggu sekali. Saya sarankan kalau Bapak Ibu ikuti seminar ini dicatat minimal. Nah sekarang dengar nggak apa-apa, nanti di rumah diulang, dicatat poin-poinnya. Sehingga menjadi cerdas. Ingat ya, iman itu termasuk kecerdasan. Selama ini saudara dibohongin. Kalau cari Tuhan jangan pakai otak katanya, itu dibohongin nih saudara. Iman itu termasuk pikiran. Karena perintah Alkitab, berubahlah engkau menurut pembaharuan akal budimu. Akal budi kita disuruh berubah. Di kitab Petrus dikatakan, persiapkan dirimu, persiapkan akal budimu. Baru diperintahkan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Hidup kudus harus pakai akal budi juga.
Tapi jangan cuma akal budi, pakai perasaan juga. Itulah cinta yang sebenarnya. Cinta itu bukan cuma perasaan tok, nggak pakai akal budi. Dan juga bukan cuma rasio tapi tanpa perasaan. Cinta itu seluruh hidup kita. Saudara yang punya pasangan hidup bisa tahu cinta apa enggak? Seluruh hidup enggak? Ya kan? Itu maksudnya. Kalau kita cinta Tuhan juga sama. Seluruh hidup kita untuk Tuhan. Bukan hitung-hitungan. Selama ini diajarin persembahan hitung-hitungan. Kasih nanti dibalas Tuhan. Apa itu? Siapa yang ngajarin begitu itu? Kalau kita ngasih berapapun jangan minta dibalas. Ajaran Tuhan Yesus saja. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Tangan kiri memberi, tangan kanan jangan tahu. Loh kalau malah diajarin di gereja. Minta klaim janjinya. Ajaran macam apa itu? Itu menyebabkan banyak orang tidak berasa sebenarnya kurang ajar sama Tuhan. Sebab kalau kita hormat sama Tuhan ya, semuanya milikmu Tuhan. Benar gak? Bahkan kita menyembah sampai ke bawah tanah. Gak berani klaim janjinya. Itu ajaran ngawur itu. Saudara itu gak berasa diajarin ngawur selama ini. Makanya kalau kita ikut seminar hari ini, seperti kalau komputer tuh di reset. Dinolin, dibalikin dulu, ditata ulang. Tapi syaratnya satu, jangan sakit hati. Kalau sakit hati gak balik lagi, itu ngomongnya sakit hati aku. Kalau sakit hati ya gak ada berkat akhirnya. Saudara sabar aja ya. Meskipun ditusuk-tusuk gitu, aku mau terus. Nanti kita lihat ujungnya. Gitu. Amin? Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Kita break selama berapa? 15 menit mungkin ya. Nanti kita lanjutkan sesi kedua. Saudara bisa turun, minum teh dan sebagainya. Ya, kalau ada yang mau pipis boleh. Silakan.